Sebuah besi pembatas tol masih terlihat tersangkut di mobil Mitsubishi Lancer B80 SAL yang dikemudikan putra bungsu musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty, Aki J. Kondisi mobil itu memberi gambaran parahnya kecelakaan yang terjadi pada Minggu dini hari di kilometer 8 Tol Jagorawi. Mobil yang dikemudikan Aki J menabrak pembatas tol dan terbang ke sisi sebelahnya. Tak pelak, mobil itu menabrak kendaraan lain yang berlawanan arah. Kecelakaan parah itu menewaskan 6 orang yang seluruhnya adalah penumpang Daihatsu Grand Max B1349 TFN. Penumpang Daihatsu Grand Max adalah supir honorer perusahaan ekspedisi PT Ardian Putra. Selain menewaskan 6 orang, kecelakaan juga membuat 9 orang lainnya luka parah termasuk Aki J. Rencananya polisi akan memanggil kedua orang tua Aki J terkait dugaan apakah memberikan izin mengendarai atau tidak kepada Aki J. Aki J masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Kasus kecelakaan di Tol Jagorawi dengan AQJ yang masih berusia 13 tahun sebagai pengemudi yang ditetapkan sebagai tersangka membuat banyak orang tua merasa ditegur. Jangan sampai salah asah, asih asuh atau mendidik, mencintai dan membina buah hati. Kita akan membahasnya bersama psikolog Rosmini dan juga artis sekaligus orang tua Donna Harun. Selamat siang Mbak Donna dan juga Bunda Romi. Selamat siang. Ini kalau kita melihat kasus dari di Tol Jagorawi, mungkin orang terkejut karena yang mengendarainya adalah baru berusia 13 tahun. Saya ke Bunda Romi dulu. Anda melihat mengenai kecelakaan ini seperti apa? Ya, ini suatu musibah ya. Jadi kalau namanya musibah kita nggak pernah tahu. Tapi bahwa ini dikendarai atau si mobil ini dikendarai oleh anak di bawah usia dengan bahwa tanda kutip bahwa ada banyak hal yang tidak sebetulnya boleh dilakukan pada anak usia tersebut, yaitu membuat kita jadi lebih prihatin. Bagaimana caranya kita bisa membantu anak-anak kita melewati masa remaja yang ini memang penuh gejolak, yang nanti yang menginginkan untuk kemudian pengen kelihatan heboh dari teman-temannya. Jadi orang tua bagaimana cara mengontrolnya itu sangat tergantung juga dari orang tua dan teman-teman di lingkungannya. Oke, jadi memang ada peran orang tua di dalam itu. Nah, kalau dari Mbak Donna, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, aku sih turut prihatin ya atas kejadian ini. Aku juga mengucapkan mau memberi simpati untuk Dhani dan juga untuk semua keluarga yang kena korban keluarga, ya kan, bersabar, berdoa karena ini adalah musibah. Kita jangan saling menyalahkan, kita berbuat yang terbaik, menyelesaikan masalah dengan baik, itu aja. Oke, nah ini kalau saya kembali lagi karena ini masih 13 tahun ya dibilang ini, tadi juga ada peran orang tua. Ini ketika kecelakaan ini nantinya masih terus berjalan, akan adakah efek dari kejiwaan sang anak? Ya, kalau saya dari pasti ada, sendiri, ya? Pasti ada. Sekarang ini katanya kan belum dikasih tahu bahwa apa yang diakibatkan dengan kejadian ini, bahwa ada yang tewas dan sebagainya. Apalagi nanti kalau ada sampai sudah diberitahu dampaknya, pasti kedepannya kan anak ini kan sebenarnya masih punya perencanaan hidup, masih punya cita-cita, masih punya apa. Nanti pasti ada proses-proses tertentu. Ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup berat dan melewati dari target, istilahnya sesuatu yang beban yang luar biasa untuk anak usia 13 tahun. Dan kalau anak ini tidak didampingi dengan baik, maka kasihan dia sulit akan melewati masa-masa sulit ini. Gitu. Oke, didampingi dengan baik. Nah, ini kalau saya ke Mbak Donna lagi. Mbak Donna juga mempunyai 2 putra ya? Ya. Nah, Anda sendiri mungkin menjelaskan, apalagi dengan usia yang seperti itu, dia 13 tahun dan sekarang putranya juga 16 tahun. Dan ini bagaimana akhirnya Anda untuk mengenal pada anak-anak Anda, memberitahu bahwa ini adalah mungkin yang tidak harus dilakukan seperti itu? Oke. Kalau menurut aku ini sekarang adalah jadi contoh untuk semua orang tua yang ada. Otomatis saya aja pribadi dari mulai kejadian ini ada sampai hari ini selalu tiap menit tuh mikirin terus gitu. Kasihan mereka, keluarga mereka, kasihan korban, terus dampaknya juga buat kita anak-anak kalau misalnya anak-anak kita juga melakukan hal yang sama gitu kan. Hanya alhamdulillah ya namanya musibah, kita juga nggak tahu ini tidak terjadi sama kita, jadi kita harus lebih apa ya istilahnya, kita harus lebih
kuat lagi atau lebih menang lagi lah dari anak-anak gitu. Kita jangan terlalu ngalah dengan semua kemauan-kemauan mereka yang nggak masuk akal gitu maksudnya. Ini kan kadang anak-anak maunya begini, mau begitu, belum lagi kalau dilawan ntar malah mereka malah menentang, akhirnya melakukan itu di balik sepengetahuan orang tua seperti itu. Tapi Bunda Romi dan juga Mbak Dona, kita akan melanjutkan pembincangan ini masih mengenai jangan salah asah asi asuh. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi mengatakan anak yang masih berumur di bawah 17 tahun tidak diizinkan mengemudi. Larangan itu karena kondisi psikologis anak masih sangat labil. Kecelakaan yang terjadi di Tol Jagorawi pada Minggu 8 September dini hari bisa menjadi pelajaran bagi orang tua yang memiliki anak. AQJ yang masih berusia 13 tahun dan belum memiliki surat izin mengemudi, nekat mengendarai kendaraan hingga menewaskan 6 orang. Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi mengatakan orang tua tidak boleh mengizinkan anaknya yang belum cukup umur untuk mengemudi. Kondisi psikologis anak yang masih labil sangat beresiko. Orang tua harusnya lebih ketat mengawasi anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik, Bunda Romi dan juga Mbak Dona, ini kalau kita lihat Kak Seto bilang bahwa 17 tahun tidak boleh menyetir. Nah, Bunda Romi, apakah memang benar di bawah usia 17 tahun ini memang psikologis anak masih sangat labil atau ya kita lihat masih bergejolak seperti itu? Sebenarnya 17 tahun juga iya, tetapi memang rata-rata orang 17 tahun dianggap sudah sedikit lebih bisa menguasai diri. Kenapa? Tugas perkembangan manusia termasuk di bawah ini remaja, kalau dulu ini atau IQJ ini itu kan adalah masih pra remaja, di mana sebetulnya itu sedang beranjak dewasa, remaja, sehingga apa? Sedang mencari identitas dirinya. Jadi kadang-kadang ingin kelihatan tampil, ingin kelihatan ini, ingin kelihatan ini. Nah itu yang kemungkinan kadang-kadang susah dia kontrolnya. Kenapa kontrolnya susah? Karena pengalaman hidupnya masih pendek memang gitu. Sehingga kalau orang yang sudah lebih dewasa atau lebih tua dari umur segitu, itu biasanya pengalaman hidup sudah dia akan mikir gini, jangan sampai kayak gini, akan gue udah pernah ngalamin gitu. Misalnya gitu. Sementara kalau ini anak-anak makin dia punya teman-teman, dia makin ingin kelihatan lebih heboh daripada temannya yang lain, dan gampang sekali dikomporin. Dan seorang kalau sedang menyupir itu, kalau misalnya lagi speednya tinggi dan sebagainya atau sedang keburu-buru, adrenalinnya kan jadi bergeraknya lebih banyak ya, sehingga keluarnya adrenalinnya lebih banyak, itu mendorong dia untuk kemudian makin menggebu-gebu gitu. Nah pada waktu kita nanti mengatakan bahwa ini anak memang belum bisa mengontrol diri, akan sulit bagi dia untuk kemudian mengerem tingkah lakunya sendiri. Makanya pengalaman hidup itu harus memang menjadi bagian dari apa ya untuk jadi filter untuk dia untuk mengatakan saya boleh jalan terus apa enggak, saya ini apa enggak, saya ini apa enggak gitu. Berarti pengalaman hidup itu kan katanya juga diturunkan dari orang tua. Nah ini kan jadi orang tua juga memberikan ini tidak boleh, ini boleh. Nah, ini balik lagi ke masalah bagaimana cara mendidik yang benar akhirnya seperti itu. Nah kejadian ini akhirnya membuat para orang tua merasa ditegur, layaknya seperti banyak juga yang menanyakan sebenarnya salah siapa, apa ini cara didik yang salah, seperti itu Kak Bunda Romi. Jadi gini, anak itu nggak hidup hanya dengan orang tuanya. Pada waktu 5 tahun pertama dia memang sama orang tuanya, tapi setelah itu dia masuk sekolah, dia ketemu sama teman-temannya. Teman-temannya juga ada yang lebih heboh daripada dia. Dan saya rasa mungkin banyak sekali orang yang kemudian sudah mulai belajar menyupir umurnya di bawah itu. Namun keberanian untuk masuk ke jalan raya itu yang kemudian kita mesti kontrol. Mengatakan kepada anak bahwa nggak boleh semua sama sekali, bikin dia steril sama sekali akan sulit. Tapi bantu dia untuk memahami apa yang membuat dia tidak boleh menyupir di jalan. Karena misalnya apa? Tanggung jawab dia terhadap dirinya maupun tanggung jawab dia terhadap pengguna jalan yang lain. Itu yang kadang-kadang masih belum bisa diantisipasi oleh anak-anak usia seperti ini. Oke, baik. Mbak Dona, Anda mempunyai 2 orang putra. Nah, ini mungkin duanya mempunyai sifat yang berbeda atau seperti apa? Bagaimana Anda akhirnya mengenalkan mereka? Sepanjang pengetahuan saya menjadi orang tua, kayaknya nggak ada metode yang tepat untuk mendidik anak. Dari satu keluarga ke keluarga yang lain itu pasti berbeda. Dari keluarga satu ke keluarga yang lain tidak bisa diterapkan, memaksa satu keluarga untuk menerapkan apa yang kita terapkan. Tapi yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin adalah bahwa sebelum anak saya berumur 17 tahun, saya tidak memberi mobil. Itu pun berlaku untuk anak saya yang pertama. 17 tahun baru aku kasih mobil. Anak kedua pun sama, nggak ada bedanya. Nanti setelah 17 baru aku kasih mobil. Tapi SIM silahkan bikin sendiri, urus sendiri, segala macam sendiri dengan tanggung jawab sendiri. Karena bagaimanapun juga anak-anak di bawah, dan anak dari umur mulai 2, ya paling umur 9 tahun sampai umur 16 tahun mereka ngerti banget bagaimana mereka harus melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi jadi benar, itu
Akhirnya saya menerapkan tanggung jawab, silahkan bikin SIM sendiri, urus sendiri, 17 kita kasih mobil. Tapi benar pada saat di 13 sampai 16 itu memang banyak anak-anak dari Mbak Dona sendiri yang merasa kalau anak jagoan atau akhir karena mereka laki-laki kan mereka iya, kalau anak yang pertama alhamdulillah nurut ya. Kalau anak yang kedua memang agak aku pengen nyetir, aku pengen punya mobil di belum umurnya kan. Akhirnya aku sama bapaknya gini, oke, kamu nyetirin ibu sama bapak ke Kemang. Ada kita di sana. Bagaimana rasa menyetir? Ada kita, misalnya kita yang pandu sampai Kemang. Sampai Kemang, oke, masih belum dikasih tahu. Kamu ini kurangnya di sini, kamu ini sini belum bisa nyetir dan sebagainya. Akhirnya boleh pulangnya. Pulangnya ada kita juga berdua di mobil itu. Kita guide. Tapi kita lihat kan karena mereka belum pada pinter ya kan. Jadi akhirnya kita nggak kasih mereka untuk nyetir sendiri, baik. memberi Jadi, mobil sendiri. Jadi memang didampingi setiap saat kalau memang dan mereka itu yang nggak pernah juga saya sama anakku juga berantem gitu. Dia pernah 1 jam di dalam mobil pengen nyetir sendiri, kunci dipegang sama dia, kita jaga pagar rumah, satpam. Dia nggak boleh keluar. Akhirnya dia nyerah juga. Ya udah aku diantar supir deh Bu. Jadi sekeras itu. Jadi memang kita harus tarik ulur lah sama anak-anak gitu. Nggak boleh sama sekali juga nggak bisa. Ya harus ada dampingin gitu. Kalau mau belajar nyetir, oke, kita ke parkir timur belajar nyetir di sana. Atau misalnya di mana kayak tempat-tempat yang aman gitu. Biar dia bisa ngerasain nyetir itu seperti apa gitu. Oke, baik. Nah, ini juga salah satu bentuk kasih sayang yang akhirnya kadang orang pun berlebihan memberikan apa yang diinginkan anak. Oke, Bunda Romi dan Mbak Dona, kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam dialog Jangan Salah Asah Asi Asuh bersama Bunda Romi dan juga Dona Harun. Bunda, ini kalau kita tadi ngomongin mengenai banyak orang tua akhirnya mungkin memberikan apa yang diinginkan anak. Kalau Mbak Dona masih bisa mengerem apa yang diinginkan anak. Tapi ini kan bentuk cinta atau bentuk kasih sayang seorang orang tua. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Cinta dan sayang orang tua yang tulus itu sebetulnya mungkin juga bisa diberikan dalam bentuk aturan, bentuk disiplin, bentuk rambu-rambu, itu merupakan cinta. Karena apa? Kalau kita membiasakan anak dengan hal seperti itu, yang mana baik dan mana yang buruk, ini ibaratnya ada penelitian tentang moral. Moral itu orang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau itu ditanamkan sejak dini, insya Allah pada waktu tertentu itu jadi filternya sendiri. Nah, tapi anak kadang-kadang memang berupaya, kayak Mbak Dona tuh anaknya kan udah mencoba, tapi ibunya tetap kekeh gitu ya. Tapi ada memang hal-hal tertentu yang kata Mbak Dona tadi mungkin bisa kecolongan di bidang lain gitu. Nah, nggak selalu. Mungkin saya berhasil di situ, tapi di tempat lain saya nggak berhasil gitu. Ada aja kan nggak. Jadi nggak sama. Kita mengetahuinya, lalu kemudian kita mengingatkannya kembali, karena ini jangan sampai menjadi suatu kebiasaan. Karena cinta itu nggak selalu memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka tuh nggak tahu apa yang mereka inginkan, dampaknya ke mereka apa. Justru kita yang orang yang lebih tua, yang pengalaman hidupnya sudah lebih lama, kita tahu kalau kamu begini, konsekuensinya begini. Nah, makanya memberikan aturan kepada anak bahwa misalnya kamu tidak boleh menyupir. Jangan hanya kenapa kamu tidak boleh, tapi juga kenapanya. Kamu tidak boleh menyupir, akibatnya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kamu belum bisa mengatasi itu. Pemahaman itu penting diberikan kepada anak supaya apa? Dia mengerti dan dia tahu bahwa kalau dia misalnya dari mulai main sepeda, kalau dia misalnya tidak menghormati orang lain yang bermain sepeda juga di situ, itu berakibat banyak fatal terhadap baik dia maupun orang lain. Begitu juga kalau dia naik motor ataupun dia naik mobil gitu. Nah, kalau sistem punish and reward itu adalah salah satu bentuk rasa sayang ataupun cinta kepada orang tua lah, seperti itu maksudnya yang diberikan kepada. Iya. Dan nggak semuanya harus pakai punishment, bisa juga dengan yang namanya consequences. Kayak Mbak Dona, kalau mau punya mobil konsekuensinya kamu harus cari itu SIM-nya sendiri, ya. Kita juga harus kasih konsekuensi. Kalau ada masalah gini, kamu harus tahu, ibu udah kasih tahu, bapak sudah kasih tahu, akibat buruknya apa ini apa. Kamu melakukannya, kamu coba bisa membereskannya nggak? Jadi pemahaman itu bukan seperti ibaratnya menakut-nakuti atau apa, tapi kita memberikan kepada dia pemahaman itu. Dampaknya apa? Anak akan tidak nyolong kalau dia tahu bahwa ini untuk dia ada manfaatnya. Gitu. Bahwa Dek, kamu udah nyetirnya luar biasa, tapi tetap aja dengan nyetir yang luar biasa kamu harus belajar lagi dengan baik. Misalnya apa? Kan ada sekarang kursus untuk safe drive, apa gitu yang disentul gitu kalau nggak salah. Itu mengajarkan bagaimana caranya
mengemudi dengan baik misalnya gitu. Kalau dia keinginan adrenalinnya ingin dikeluarkan di situ bisa dilakukan di situ. Tapi dia tahu kalau untuk heboh-heboh kayak begitu nggak boleh di jalan raya. Karena nggak semua orang punya kemahiran yang sama. Gitu. Oke, baik Mbak Dona, ini kan Anda memiliki 2 putra yang tadi berbeda sifat juga kan. Nah, ini bagaimana akhirnya Anda untuk memberikan dan menjelaskan kepada anak-anak Anda dengan bentuk mungkin rasa sayang yang Anda berikan bahwa ini tidak boleh atau seperti apa? Iya. Saya selalu kalau misalnya berbeda pendapat dengan anak aku selalu memaparkan permasalahannya apa, konsekuensinya apa dan sebagainya. Hanya mungkin di meja dia bisa mengerti, ya kan? Oke, iya bu, tapi di luar mungkin kita nggak tahu kan. Banyak juga hal anak aku itu ya istilahnya melakukan hal yang kok katanya iya J, kok akhirnya kamu begini gitu J. Sementara kita udah sampai berbusa ngomongnya gitu dan mereka udah iya bu gitu. Jadi aku pikir tarik ulur kali ya. Suatu hari misalnya dia sekolah, misalnya bolos sekolah gitu misalnya ya, dia bolos sekolah. Satu hari oke, dikasih kesempatan boleh. Kedua kali ada hukumannya misalnya. Terus ketiga kali udah itu urusan sekolah kan, pasti aku dan sekolah dan dia. Jadi hal-hal seperti itu biarlah istilahnya terjadi dalam keluarga kita, biar mereka juga belajar gitu. Kalau dibiarin akibatnya, oh dibiarin nggak apa-apa sama ibu. Kedua kali, oh dihukum. Ketiga kali, oh orang luar yang ikut sama kita. Biar aja dia merasakan itu masih bisa kita lindungi, ya kan. Tapi kalau misalnya udah menyangkut nyawa atau menyangkut keselamatan orang banyak dan sebagainya, itu pasti saya semaksimal mungkin akan istilahnya mengikut apalagi itu ada peraturan negara, itu udah pasti kita akan lebih keras. Oke, baik Bunda Romi dan juga Mbak Dona, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, dialog kita lanjutkan Bunda Romi dan juga Mbak Dona. Ini kalau kita lihat memang tadi bentuk tanggung jawab dari juga orang tua dan juga pemerintah diharapkan juga bertanggung jawab dalam masalah ini. Ini kalau kita melihat memang yang dilakukan Ahmad Dhani ini benarkah seperti itu Bunda Romi? Bertanggung jawab untuk anaknya, ya, karena itu bagian daripada memang anak di bawah usia itu kan masih tanggung jawab orang tua. Sampai pun kita misalnya kenapa memang anak nggak boleh mengambil decision sendiri pada usia di bawah 17 tahun, di Indonesia 17 tahun ya, itu menunjukkan bahwa diharapkan anak-anak ini kalau bikin decision sendiri takutnya akan salah langkah. Makanya harus dibantu untuk mendapatkan informasi, untuk masuk dapat rujukan, tahu yang ini yang akibatnya apa, kalau ini gimana, akhirnya dibantu untuk mengambil keputusan. Itulah yang menyebabkan. Makanya orang tua sebagai orang yang harus masih mengayomi anak memang harus punya juga bagian dari responsibility-nya itu. Terlepas dari itu juga memang bagian dari bentuk kasih sayang dan sebagainya. Karena mau nggak mau orang tua itu pasti akan memprotek anaknya. Jadi kalau bisa jangan sampai terjadi apa-apa. Kayak gitu. Oke, Mbak Dona, ini Anda sendiri juga mungkin dengan cara atau mengasuh atau membina anak ini seperti apa nantinya? Tentunya anak ingin menjadi apa yang diinginkan orang tuanya. Nah, Anda sendiri bagaimana membina anak? Iya, kalau aku sih pada umumnya membuat satu kebebasan kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka suka, tapi aku selalu menerapkan sistem kejujuran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan ataupun apa yang mereka ingin lakukan gitu. Di samping itu aku memberikan fasilitas semampunya kita bisa memberi fasilitas pada anak-anak dan ikut terjun di dalam keinginan dalam pekerjaan atau kesukaannya mereka itu, ikut mengenal apa yang mereka lakukan. Istilahnya kalau misalnya anak aku ingin main drum gitu, aku datang ke tempat lesnya juga, melihat dan sebagainya. Pokoknya ikut mendampingi lah gitu. Jadi jangan dikasih fasilitas, dikasih ke ini terus dilepas dan kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kelepasan malahan seperti itu. Iya, ya siapa tahu kan habis pulang les drum kita bisa makan berdua, bisa ngobrol dan sebagainya. Maksudnya lumayan lah ya waktu-waktu yang seperti itu. Jadi itu gitu. malah membuat kedekatan di antara anak dan anak. Insya Allah. Ya. Antara orang tua dengan anak. Bunda Romi, ini terakhir, jadi sebagaimana untuk akhirnya tidak sampai atau jangan sampai salah asuh ASI dan anak ini, asuh ya tentunya ini untuk mencintai, mendidik dan juga membina, ini bagaimana yang benar ya? Satu, tidak ada sekolah untuk orang tua. Yang kedua, anak adalah aset yang paling berharga dari orang tua. Sehingga kalau anak yang adalah aset yang berharga bagi orang tua memang harus lelah, harus sabar. Dan juga orang tua memang ya karena dia aset terpenting harus ada waktu untuk anak.
Mau nggak mau, karena bagaimanapun juga kita sulit untuk memantau perkembangan seorang anak hanya melalui telepon. Setidak-tidaknya kadang-kadang kita juga harus melihat kasat mata, kita harus melihat perkembangannya, melihat pada waktu dia makan kok dia tidak nafsu makan, ya ada apa yang terjadi, misalnya seperti itu. Hal-hal ini yang akan membuat kita kemudian jauh lebih ke depan bisa tahu tentang anak ini seperti apa. Jangan sampai secara fisik mereka ada dalam rumah yang sama, tetapi sebetulnya kita nggak ada kedekatan sama sekali, tidak ada attachment. Harusnya anak dalam keadaan susah, senang, apapun kejadiannya, dia bisa kembali kepada orang tuanya, ibu bantu aku. Dan orang tua bukannya marah-marah, hanya ngomel-ngomel aja. Kalau gini bukan anak ayah gitu, makanya anak siapa dia kalau bukan anak ayahnya gitu ya kan gitu. Oke, baik, terima kasih Bunda Romi dan juga Mbak Dona Arun telah hadir bersama kami dalam Dialog Jurnal Siang.